Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadilah salat, larangan bergerak-gerak di dalam salat. An Ummi Rumana walidati Aisyah radhiyallahu anha qala ra'ani Abu Bakarin Siddiqun atma yalu fi salati فزجرني جزرة كدت أنصرف من صلاتي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا قام أحدكم في الصلاة فليسكن أطرافه لا يتيلل تميل اليهود فإن سكون الأصراف في الصلاة من تمام Nisolah. Dari Sayyidatina Ummu Ruman radhiyallahu anha, ibunda Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu melihatku bergerak-gerak ketika sholat. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu menghadapku dengan keras sehingga hampir saja aku membatalkan sholatku karena takut. Ia berkata, aku mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seseorang berdiri sholat, hendaklah menenangkan seluruh anggota badannya. Jangan bergerak-gerak seperti orang Yahudi, sebab tenangnya seluruh anggota badan ketika sholat termasuk kesempurnaan sholat. Hadis riwayat Hakim Tirmizi. Faedah, masalah tumakninah dalam sholat telah banyak diriwayatkan dalam hadis. Biasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah langit, menunggu malaikat pembawa wahyu. Jika seseorang menunggu sesuatu, pandangannya akan tertuju ke arah sesuatu itu. Oleh karena itu, pandangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam terkadang tertuju ke atas ketika sholat. Namun ketika turun ayat qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Quran surah Al-Mu'minun ayat 1-2. Baginda Nabi SAW selalu mengarahkan pandangannya ke bawah. Banyak riwayat yang menyebutkan sebelum turun ayat di atas, para sahabat radhiyallahu anhum biasa memandang ke sana kemari dalam sholatnya. Akan tetapi setelah turun ayat di atas, pandangan para sahabat radhiyallahu anhum tidak kesana kemari lagi. Mengenai ayat di atas, Sayyidina Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu berkata, jika para sahabat radhiyallahu anhum berdiri sholat, maka pandangan mereka tidak kesana kemari. Mereka sangat berkonsentrasi dalam sholat. Pandangan mereka selalu tertuju ke tempat sujud. Mereka meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala melihat kepada mereka. Suatu ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ditanya oleh seseorang, apakah khusyuk itu? Ia menjawab, khusyuk itu di dalam hati. Maksudnya ketawajuhan hati di dalam sholat. Termasuk khusyuk ialah pikirannya tidak tertuju kepada hal-hal lain. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, orang yang khusyuk adalah orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan orang yang menenangkan seluruh anggota badannya. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari khusyuk yang munafik. Para sahabat radhiyallahu anhum bertanya, ya Rasulullah, apakah khusyuk yang munafik itu? Beliau menjawab, zahirnya terlihat khusyuk, tetapi hatinya tidak khusyuk. Dalam hal ini Sayyidina Abu Darda radhiyallahu meriwayatkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khusyuk yang munafik ialah secara zahir terlihat khusyuk, namun hatinya tidak khusyuk. Syekh Qatadah rahmatullah alaihi berkata, hati yang khusyuk ialah hati yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala serta pandangan mata selalu ke bawah. Pernah suatu ketika baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat seorang laki-laki yang sholat sambil mengelus-elus janggutnya. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika hatinya khusyuk, maka seluruh anggota tubuhnya akan diam.
Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha bertanya, bagaimanakah orang yang memandang ke sana kemari dalam sholat? Beliau bersabda, itu adalah penyerobotan setan dalam sholat seseorang. Baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa memandang ke atas dalam sholatnya, hendaknya ia menghentikan kebiasaannya itu. Jika tidak, apakah ia tidak takut kalau Allah Subhanahu wa taala membutakan pandangannya? Dari kitab Durrul Mansur. Banyak riwayat dari para sahabat radhiyallahu anhum dan para tabi'in rahmatullahi alaihim yang menyatakan bahwa khusyuk adalah tenangnya seluruh anggota tubuh dalam sholat. Masih banyak sabda baginda Nabi SAW dengan riwayat yang berbeda menyebutkan, sholatlah kamu seolah-olah ini sholat yang terakhir dalam hidupmu. Dari kitab Jami'us Shahih. Bukan sholat yang sempurna kalau tidak mencegah sholat dari kemungkaran. Dari Sayyidina Imran bin Husain radhiyallahu anhu, ia berkata, baginda Rasulullah SAW ditanya mengenai firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Baginda Nabi SAW bersabda, barang siapa yang salatnya tidak mencegahnya dari berbuat keji dan mungkar, itu bukanlah salat yang sempurna. Hadis riwayat Ibu Hatim. Faedah, salat merupakan sesuatu yang amat berharga. Jika salat dilakukan dengan cara yang benar, salat akan membuahkan hasil, yaitu akan mencegah kita dari hal-hal yang tidak patut. Jika kita belum memperoleh hasil ini, hendaknya kita meyakini bahwa salat kita belum sempurna. Sangat banyak hadis yang meriwayatkan tentang masalah ini. Di antaranya Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, salat menghentikan dari perbuatan dosa yang sedang dilakukan, dan salat menjauhkan dari perbuatan dosa di masa yang akan datang. Sayyidina Abul Aliyah radhiyallahu anhu mengatakan, maksud firman Allah Subhanahu wa taala, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45 adalah hendaknya ada 3 hal dalam salat, yakni ikhlas, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan zikrullah. Jika dalam salat tidak terdapat 3 hal tersebut, maka bukanlah salat yang sempurna. Ikhlas selalu menarik ke arah amal soleh. Takut kepada Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan diri dari perbuatan mungkar. Zikrullah adalah membaca Al-Quran yang dengan sendirinya mengajak kepada perbuatan baik dan mencegah kemungkaran. Dari Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat yang tidak dapat mencegah perbuatan mungkar dan amalan-amalan yang tidak sesuai, salat itu tidak mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan menjauhkan kita darinya. Sayyidina Hasan radhiyallahu anhu juga meriwayatkan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, jika salat seseorang tidak menghalanginya dari perbuatan buruk, maka itu bukanlah salat. Bahkan salat seperti itu akan menjauhkannya dari Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan hal yang sama. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak mengikuti kehendak salat, maka dia belum salat. Mengikuti kehendak salat adalah dengan meninggalkan perbuatan keji dan mungkar. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, seseorang datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, si fulan suka mengerjakan salat tahajud pada malam hari, tetapi pagi harinya ia mencuri. Beliau bersabda, dalam waktu dekat salat itu akan menghentikannya dari perbuatan itu. Dalam waktu dekat salat itu akan menghentikannya dari perbuatan itu. Dari kitab Durrul Mansur. Dari hadis-hadis di atas kita dapat mengetahui bahwa seseorang yang selalu sibuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya ia benar-benar menyibukkan diri dengan salat yang benar, sehingga perbuatan buruknya akan hilang dengan sendirinya. Untuk menghilangkan perbuatan buruk sangat sulit dan memerlukan waktu lama. Sedangkan menyibukkan diri di dalam sholat itu mudah dan tidak memerlukan waktu yang lama. Dengan keberkahan sholat, kebiasaan buruk itu akan hilang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita agar dapat menunaikan sholat sebaik-baiknya.
Alhamdulillah saudara-saudara jamaah taklim yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itulah tadi telah kita dengar bersama tentang pentingnya sholat dengan khusyuk. Semoga apa yang saya baca menjadi jazbah atau semangat bagi kita untuk beramal, dan kita juga berniat untuk mengamalkannya dan menyampaikannya kepada saudara-saudara kita, jiran-jiran tetangga kita, dan kepada umat seluruh alam. Insya Allah. Untuk kesempurnaan majelis, marilah kita tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.